Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Handayani Makassar, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Video ini kami buat untuk memenuhi MIT testing dan implementasi. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia dan teman saya. Nama saya Juleha Nurdin. Baik, langsung saja. Yang pertama akan mempresentasikan yaitu saya sendiri. Baiklah, untuk soal yang pertama adalah sebutkan definisi testing menurut William C. Hetzel, Glenn Myers, dan EAA. Menurut William C. Hetzel, testing adalah proses pemantapan kepercayaan yang akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut Glenn Myers, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Terakhir yaitu menurut IEA atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan dan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan apa itu white box testing dan black box testing. Black box testing adalah uji coba fungsionalitas sebuah aplikasi atau program yang sedang dikembangkan. Sementara white box testing adalah metode uji coba struktur internal seperti pengujian pada kode aplikasi. Baiklah, selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu jelaskan prinsip-prinsip testing. Prinsip-prinsip testing yaitu 1. Dapat dilacak hingga ke persyaratan atau dokumen. Kedua, pengujian harus direncanakan dengan baik sebelum pelaksanaan pengujian. Ketiga, pengujian harus dimulai dengan bertahap dari yang kecil, sedang, dan besar sesuai dengan produk output yang diharapkan. Keempat, pengujian yang berlebihan tidak akan mungkin dilaksanakan. Yang kelima, pengujian sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya kita ke soal nomor 4, yaitu buatlah flow graph tambah nilai CC, graph matrix tambah nilai CC, dan independent path dari 2 kode program berikut. Dan ini adalah kode program yang pertama. Dan ini diagram flow graph yang terbentuk dari kode program yang pertama. Tapi sebelum itu, kita juga perlu tahu apa itu flow graph. Jadi, flow graph itu adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan aliran kontrol pada sebuah program. Jadi, ini adalah diagram flow graph yang terbentuk dari kode program yang pertama. Dan semua angka yang ada di dalam lingkaran ini disebut dengan node. Node 1, 2, 3, dan 4 adalah tahap atau proses awal dari sebuah program, di mana node 1 itu adalah input, node 2 itu menerima input, username, dan yang ketiga itu adalah menerima input password. Dan di node keempat itu dia memeriksa kondisi utama atau if. Nah, pada node keempat atau if, dia memeriksa kondisi utama. Jika kondisi benar, dalam artian kondisi password dan username benar atau true, maka kita bergerak ke node ke-7 dan cetak pesan akses welcome. Jika kondisi false atau salah, maka kita melanjutkan pemeriksaan ke node 5, di mana pada node 5 ini terdapat percabangan pemeriksaan kondisi pertama. Nah, pada node keempat, dia memeriksa kondisi if. Jika kedua kondisi benar, dalam artian username dan password, maka dia bergerak ke node ke-7 dan mencetak pesan akses welcome. Tapi jika kondisi false atau salah, maka melanjutkan pemeriksaan ke node 5 dan terjadilah percabangan pemeriksaan kondisi pertama. Pada node 5 terdapat percabangan pemeriksaan
kondisi pertama yang namanya if else. Jika username true, maka program menuju node 8 dan mencetak invalid password. Dan jika false, program melanjutkan pemeriksaan ke node 6. Pada node 6 terdapat percabangan pemeriksaan kedua. Pada node 6 terdapat percabangan pemeriksaan kondisi kedua, yaitu namanya if else. Jika password true benar, maka program menuju node 9 dan mencetak invalid username. Jika false, program menuju node 10 dan mencetak invalid username dan password. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graph matrix dan nilai CC, di mana graph matrix adalah hubungan antar node, di mana node angka menjadi blok dan H menjadi angka 1 di dalam blok. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 9, dan 6 dengan 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan independent path pada program pertama, yaitu pada jalur pertama ada 1, 2, 3, 4, 7. Kondisi ini di mana kondisi username dan password terpenuhi. Jalur yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kondisi ini terjadi ketika hanya username yang terpenuhi. Jalur ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kondisi ini terjadi ketika hanya password yang terpenuhi. Jalur yang keempat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 10. Kondisi ini terjadi ketika username dan password keduanya salah. Selanjutnya kita ke kode program yang kedua. Dan ini adalah bentuk diagram flow graph dari kode program yang kedua. Jadi, node 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah proses awal dari sebuah program ini. Dan pada node 1, di sini dia menampilkan formulir. Pada node 2, di sini dia menginput nilai. Pada node ketiga, dia mengecek metode request post. Dan pada node keempat, dia membaca input. Dan pada node kelima, dia mengecek apakah formulir ini adalah angka atau bukan. Nah, di node ini terjadilah pemeriksaan if apakah nilai yang dimasukkan adalah angka. Jika false atau bukan angka, maka beralih ke node 6 dan mencetak A adalah sebuah string. Dan jika true atau angka, maka beralih ke node 7 untuk mengevaluasi apakah genap atau ganjil. Nah, pada node 7 terdapat percabangan untuk memeriksa nilai A. Jika A adalah genap, maka beralih ke node 8. Dan jika A adalah ganjil, maka beralih ke node 9. Dan di sini jika angka A itu genap, maka node 10 mencetak nilai A sebagai nilai A genap. Dan di sini, jika angka A itu genap, maka node 10 mencetak nilai A genap. Dan pada node 11, itu eksekusi selesai. Di sini, kita juga mencari nilai CC. Dan untuk menentukan nilai CC, kita masih menggunakan rumus yang seperti tadi, yaitu E dikurang N ditambah 2, di mana H-nya itu berjumlah 12, node-nya berjumlah 11 ditambah 2. 12 dikurang 11 sama dengan 1 ditambah 2, jumlahnya adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graph matrix tambah nilai CC, di mana
note angka menjadi blok dan nilai H menjadi angka 1 di dalam blok, di mana 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 5 dengan 7, 6 dengan 11, 7 dengan 8, 7 dengan 9, 8 dengan 10, 9 dengan 10, dan 10 dengan 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan independent path, yaitu pada jalur pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, kondisi ketika yang muncul selain angka atau bukan angka. Jalur kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Kondisi ini terjadi ketika yang muncul adalah angka genap. Dan jalur ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 11. Kondisi ini terjadi ketika yang muncul adalah angka ganjil. Audio Jungle.